Tekno. Jujur, pertama kali saya review HP ini, yaitu Tekno, saya cukup terkejut. Apalagi harganya yang nggak mengotak dengan spesifikasi yang diberikan. Salah satunya varian terbaru HP-nya ini, yaitu Tekno Pova 4 Pro. Yang spesifikasinya udah gahar banget, ditambah lagi desainnya yang bener-bener cocok banget buat kalian yang suka dengan desain HP gaming. Yap, secara look HP ini tuh terlihat sangar banget. Apalagi warnanya yang saya dapat ini, yaitu warna merahnya. Walaupun memang pasti di antara kalian banyak yang kecewa ya guys ya. Mungkin di antara kalian menilai ini adalah lampu LED ataupun lampu RGB. Tapi ini bukan, ini cuma hiasan biasa aja yang kalau kena cahaya agak sedikit menyala gitu. Keren sih. Bagian belakangnya sendiri HP ini bermaterial polikarbonat dengan tekstur doff. Jadi nggak gampang ninggalin bekas stik jari. Yang pastinya juga solid banget. Buat firmware sendiri HP itu udah agak sedikit mengotak ya teman-teman, walaupun tidak mengotak 100%. Namun secara genggaman yang saya rasakan HP ini cukup kerasa nyaman. Bobotnya juga HP ini ya cukup lumayan berat. Jadi kalau buat main game itu kerasa solid gitu. Untuk kelengkapan portnya sendiri HP ini tuh nggak ada yang absen. Hadir semua seperti lubang jack 3,5 mm, lubang USB Type-C, terus juga lubang speaker atas bawah karena memang speaker HP ini tuh udah dual stereo speaker. Terus juga ada fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power alias side mounted, tombol volume up and down, terus juga ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Beralih ke bagian layar, yang dimana layarnya sendiri HP itu udah nggak kalah kerennya kayak seperti bagian belakang desainnya ini. Cuman saya agak sedikit kecewa, yang dimana Tekno Pova 4 Pro ini masih menggunakan desain layar water drop U. Yang kalau kita lihat artinya downgrade ya dari versi sebelumnya, itu Tekno Pova 3 yang udah pakai pansol. Memang sih ya secara look desain layar seperti ini kelihatan masih worth it banget buat dipakai di tahun 2022. Tapi bagi saya yang lebih suka dengan desain pansol pasti bakalan agak sedikit terganggu. Oke, buat spesifikasinya sendiri ya, HP ini tuh udah pakai panel layar AMOLED. Nice lah, AMOLED pertama untuk seri Tekno Pova. Dan resolusinya sendiri di sini udah Full HD+, jadi buat nonton film tuh kerasa nyaman banget. Apalagi panelnya udah pakai panel AMOLED, bukan IPS. Ditambah lagi refresh rate-nya bukan 60Hz lagi, melainkan 90Hz. Jadi buat dipakai buat scrolling udah cukup lebih baik ketimbang layar 60Hz. Menurut saya juga kedepannya pastinya nanti HP 2 jutaan minimal pakai refresh rate 90Hz biar kelihatan smooth gitu. Sejauh ini saya pakai, jujur saya nggak bisa ngomong banyak sih ya soal layar HP ini, karena dengan harga segini harusnya udah bersyukur banget. Namun yang saya keluhkan cuma satu aja sih, yaitu layarnya cuma bisa di-touch sampai 5 jari aja sampai saat ini. Ini menjadi PR besar sih ya buat Tekno dan Pova menurut saya, agar mereka kedepannya bisa mengimprove layarnya ini bisa di-touch sampai 10 jari. Itu aja kok pesan saya dari dulu. Tapi kenapa nggak laksanakan ya, apa nggak ditonton video gua. Desain gaming pastinya performanya harus gaming juga dong, jelas. SoC-nya sendiri dia pakai SoC entry level terbaik untuk saat ini, yaitu MediaTek Helio G99. Sedikit informasi aja, sampai sekarang belum ada tuh SoC yang bisa menyaingi Helio G99. Coba kalau misalkan kalian lihat dari kubu merah, sepertinya tahun ini mereka berfokus ke pengembangan SoC flagship. Maka dari itu buat HP kelas entry level yang paling terbaik jawabannya yaitu Helio G99 untuk saat ini. Dari skor tentunya aja kita bisa lihat nih, tinggi banget 370 ribuan, yang menurut saya ini oke banget. Dan kalau buat kebutuhan ngegame, jujur li perbedaannya itu memang tidak terlalu signifikan antara Helio G99 dengan Helio G96, yang notabene memang tidak beda jauh dari segi benchmark dan juga experience saat ngegame. Namun kalau dari segi temperatur dan juga efisiensi daya, saya cukup kerasa ada improvement dari Helio G99 ini. Ada sedikit improvement, sedikit ya, yang dimana baterainya ini agak jauh lebih irit dan juga suhunya lebih terkontrol. Ngomongin baterai, ini menjadi hal yang paling utama buat HP sekelas gaming entry level. Baterai sendiri HP itu berkapasitas 6000 mAh. Baterainya memang downgrade dari versi sebelumnya yang kalau kita lihat itu 7000 mAh. Tapi kecepatan chargernya HP ini tuh 45 watt yang ikut di dalam paket pembelian juga untuk adapternya. Nah, menurut saya ini kabar yang baik sih ya, karena pengisian baterainya itu nggak perlu lama-lama. Kalau di Tekno Pova 3 itu sampai 3 jam kalau nggak salah ya, karena cuma 18 watt aja.
Jadi ya bisa sambil tidur siang tuh sambil ngecas. SOT-nya sendiri so far sih udah oke banget lah ya. Di sini buat nonton film dengan resolusi Full HD Plus, brightness diatur ke 50% dan menggunakan Wi-Fi only selama 1 jam nonstop. Baterainya ini berkurang sekitaran 6%. Main game Mobile Legends dengan settingan rata kanan alias high selama 1 jam berkurang sekitaran 8%, menggunakan Wi-Fi only juga. Jadi secara kapasitas baterai harusnya bisa bertahan hingga seharian penuh. Beralih ke bagian yang paling unik nih, yaitu masalah kamera. Pasti kalian salvok kan dengan frame kameranya yang keren banget begini. Ya, ini beda banget sih daripada frame kamera HP 2 jutaan lainnya. Soalnya di sini beresolusi 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Buat hasil fotonya sendiri bisa dikatakan HP ini memiliki hasil yang cukup memuaskan buat HP sekelas entry level. Dari mulai warnanya kelihatan hidup, tidak pucat, dan dari segi detailnya pun juga kelihatan cakep nih. Walaupun memang kalau kita zoom fotonya itu masih kelihatan pecah, tapi pecahnya itu tidak terlalu parah ya teman-teman. Dynamic range-nya juga kelihatan cakep. Kalau misalnya kalian perhatikan warna awannya itu masih kelihatan biru. Walaupun memang agak sedikit sulit sih antara memisahkan objek dengan awan. Di dalam ruangan pun juga alias low cahaya juga masih kelihatan cakep kok. Warnanya masih kelihatan oke dan noise-nya masih bisa direndam alias diminimalisir. Oke, ini dia untuk hasil kamera belakang dari Tecno Pova 4 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Hasilnya kelihatan stabil. Iya, warnanya juga mantep sih ya, dari warna daunnya juga oke. Dan ya, hari ini cukup panas ya teman-teman. Wow. Fokusnya gimana? Fokusnya nggak terlalu bagus, tapi overall udah oke lah buat HP kelas mid range, entry level sorry. Dan ya, kayak seperti ini hasilnya. Wow, biru sekali. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Tecno Pova 4 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps. Kamera depannya bisa rekam sampai 2K 30 fps. Dan untuk hasilnya ya seperti ini, nggak stabil. Ya mungkin bisa kalian nilai sendiri aja ya. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Tecno Pova 4 Pro di resolusi Full HD plus 30 fps ya. Dan ini kita tidak mengaktifkan fitur image stabilization, tapi kalau kita lihat memang hasilnya tidak stabil ya teman-teman. Dan ini dalam kondisi gelap ya. Oke, kalau ini hasil kamera depan di resolusi Full HD plus 30 fps dengan menggunakan fitur image stabilization. Kalau kita lihat hasilnya stabil, tapi memang sangat gelap ya. Memang karena di sini kondisinya gelap banget. Karena ngetes kamera malamnya. Noise-nya kelihatan banyak, tapi overall udah oke sih. Buat HP sekelas 2 jutaan. Kesimpulannya, Tecno Pova 4 Pro menjadi penerus seri Tecno Pova 3 yang membawa cukup banyak perubahan nih. Apalagi dari segi harganya ini yang sangat menggiurkan banget dengan spesifikasinya yang diberikan. Dan juga beberapa fitur pendukung seperti haptic linear motor, dual stereo speaker, dan juga NFC pastinya. Jadi sangat mendukung banget nih untuk kalian kebutuhan ngegame. So, untuk review kali ini si Tecno Pova 4 Pro saya nggak bisa komplain banyak. Soalnya HP ini banyak spesialnya sih ya. Terutama desainnya yang keren sih. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaannya, bisa jangan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian berminat dengan HP ini, cek linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ya, desain udah gaming, walaupun memang agak sedikit ketipu sih. Keren ini lampu loh. Ternyata cuman cat sama garis-garis aja. Semoga ini nggak pudar sih. Gimana? Pengen beli? Ya nabung dong.